Allahu Akbar. Film ini adalah bentuk adaptasi dari kisah nyata yang terjadi ratusan tahun silam, di mana pada saat itu, tentara Kesultanan Utsmani di bawah komando langsung dari Sang Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan kota dengan pertahanan terbaik di dunia, yakni Konstantinopel. Film ini diawali dengan gambaran kota Madinah pada tahun 627 Hijriah, di mana pada saat itu Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah hadis yang berbunyi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah itu, Abu Ayyub Al-Ansori pun menceritakan hadis tersebut pada orang-orang. Scene kemudian berpindah. Pada saat Mehmed II dilahirkan, banyak keajaiban yang terjadi di muka bumi, di mana pada saat itu banyak kuda yang melahirkan bayi kembar. Hasil bercocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun, cabang-cabang melengkung hingga ke tanah karena berbuah sangat banyak, bahkan komet pun terlihat melintas di daerah Konstantinopel pada tahun yang sama pada siang hari, di mana hal itu dipercaya oleh orang-orang sebagai pertanda bahwa tembok pertahanan kota akan segera runtuh. Pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, Turki, lahirlah anak dari Sultan Murad II. Beliau memberikan nama anak tersebut Mehmed, atau kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih, sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Di film tersebut digambarkan bahwa Sultan Murad II dikabari tentang kelahiran anaknya saat ia sedang membaca Al-Quran surat Al-Fat. Saat usia 23 tahun, Sultan Mehmed naik tahta. Ini dikarenakan Sultan Murad II yang tidak mampu menyelesaikan perang dingin antara para penasehat dan pemberontak. Kemudian, beliau pun memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada putranya Mehmed setelah kematian putranya Aladin yang tidak disangka-sangka. Namun, Perdana Menteri Halil Pasha menggulingkan Mehmed dan membuat Sultan Murad II kembali berkuasa, dikarenakan adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib lainnya. Sementara itu, Mehmed pun akhirnya dikirim ke Saruhan Sancagi. Ketika Sultan Murad II meninggal dunia, Sultan Mehmed dipanggil pulang ke Edirne untuk kembali menaiki tahtanya. Dan di saat Sultan Mehmed sampai di Edirne, beliau langsung ke tempat jasad ayahandanya, kemudian mencurahkan segala isi hatinya dan kecintaannya terhadap sang ayah yang selama hidupnya tidak pernah memperhatikannya. Sultan Mehmed juga bersumpah di depan jasad ayahnya bahwa beliau akan menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Konstantinopel, yang menyambut gembira wafatnya Sultan Murad II beserta dengan para penasehatnya. Akan tetapi, salah satu penasehat kaisar bernama Adipati Notaras malah merasa takut karena Sultan Mehmed mempelajari ilmu ketentaraan, ilmu teknik, sains, matematika, dan bahasa Konstantinopel. Semua hal itu dilakukan hanya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Selain itu, berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai kepada Raja Paus dan kerajaan Kristen lainnya. Di awal masa pemerintahan kedua Sultan Mehmed, banyak sekali penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau, karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya, dan kini beliau malah mengangkat Halil Pasha sebagai Perdana Menterinya, orang yang telah menggulingkannya dari tahta beberapa tahun lalu. Pada saat beliau sedang mengadakan rapat dengan para penasehatnya, datanglah utusan dari Kaisar Konstantinopel yang mengirim surat perdamaian dan menyampaikan bahwa Pangeran Orhan sebagai calon raja serta menaikkan tunjangan sebanyak 300.000 koin. Mendengar hal itu, Sultan Mehmed berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai dari Kaisar Konstantinopel. Kemudian, Sultan Mehmed menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan perjanjian damai kepada Raja Roman, Hungaria, Polandia, dan Raja Serbia serta Paus. Namun hal ini tidak disetujui oleh Zaganos Pasha. Akan tetapi Sultan Mehmed menjelaskan, semua hal itu adalah taktik sebagai langkah awal untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Pada suatu malam Sultan Mehmed bermimpi bertemu dengan Utsman, nenek moyangnya. Dalam mimpi tersebut Utsman berpesan bahwa Sultan Mehmedlah orang yang akan membuat kekaisaran Turki menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Beliau pun sangat terkejut dan terbangun. Kemudian, setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mehmed tak tinggal diam, ia langsung mengutarakan rencananya kepada para penasehatnya untuk langsung membuat 100 kapal dalam setahun dan 3 meriam raksasa.
Beliau juga meminta Halil Pasha untuk melaporkan status persenjataan dan amunisi dari Yanisari. Mendengar berita tersebut, Halil Pasha menyatakan keberatan. Menurut Halil Pasha, rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut. Namun, sanggahan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mehmed karena menurut beliau, hidup untuk mencatatkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut seperti Halil Pasha. Scene pun berpindah. Di pelabuhan Genoa, Italia, diceritakan seorang wanita bernama Era. Ia pada saat itu menolak lamaran dari Giustiniani. Kemudian setelah itu Era pun segera kembali ke tempat ayah angkatnya. Dan di dalam perjalanan pulang, Era pertama kalinya bertemu dengan Hasan yang menyelamatkan anak kecil karena telah mencuri buah apel. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Era pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa Adipati Notaras menolak rancangan katrol dari sang ayah. Dan si Adipati malah menginginkan ayahnya untuk membuatkan meriam raksasa. Namun, sang ayah yang bernama Urban itu pun menolak. Setelah itu, dikisahkan Hasan bertemu dengan seorang pelayan istana Kaisar Konstantinopel. Pelayan istana tersebut memberitahukan Hasan bahwa malam nanti akan ada acara makan malam di istana Konstantinopel yang dihadiri langsung oleh Pangeran Orhan. Dalam acara tersebut, mereka membahas tentang cara untuk membantu Karamoglu Ibrahim yang sedang dalam persiapan perang melawan pasukan Sultan Mehmed. Pembicaraan tersebut didengar oleh sang pelayan teman Hasan tadi, lalu ia pun menyampaikan info tersebut pada Hasan dan Hasan menyampaikannya pada Sultan Mehmed. Sehingga Karamoglu Ibrahim pun akhirnya menyerah sebelum terjadinya peperangan karena surat dukungan yang dikirimkan oleh Orhan berhasil direbut oleh Hasan. Di dalam surat tersebut, di luar dugaan ternyata tertulis bahwa Halil Pasha telah mendukung Ibrahim. Sementara itu Halil Pasha mengaku bahwa ia tidak tahu menahu dengan hal itu dan ia merasa telah difitnah. Sultan Mehmed yang melihat situasi tersebut pun tak tinggal diam. Beliau ingin melepas pengaruh Halil Pasha dari pengaruh tentaranya yang sekarang posisinya tersudut karena surat tersebut. Sehingga dalam perjalanan pulang dari perang, beberapa tentara ditanya kesetiaannya meski mereka bukan musuh. Dan Sultan Mehmed memanfaatkan momen ini dengan dalih untuk menghukum pasukan yang lalai dengan tugasnya. Sehingga pasukan lain yang melihat ini pun, dia akan lebih sungguh-sungguh dan tidak sedikit pun berniat untuk mengkhianati Sultan. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmed mulai membangun benteng di Bogazkesen untuk mencegat semua bantuan yang datang dari Laut Hitam untuk Konstantinopel. Kabar mengenai pembangunan benteng ini pun akhirnya diketahui oleh Kaisar Konstantinopel beserta kerajaan Kristen lainnya. Mereka pun berencana membentuk tentara yang tangguh untuk mengurungkan niat Sultan Mehmed tersebut. Namun Sultan Mehmed kembali diuntungkan karena pada saat itu kondisi Konstantinopel dan kerajaan Kristen lainnya sedang tertekan, di mana Perancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal negaranya. Sehingga tidak ada pilihan lain yang bisa mereka lakukan agar kekuatan lebih kuat untuk menghadang Sultan Mehmed dengan cara menggabungkan gereja Ortodok terhadap Katolik. Selain itu, Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Notaras untuk menyuruh Urban membuatkan meriam raksasa. Namun Urban pun di sini menolak karena sebelumnya rancangan katrol miliknya telah ditolak. Karena menolak, Urban pun diancam untuk ditangkap dan dibunuh. Namun, Urban berhasil diselamatkan oleh Hasan yang datang ke tempat tersebut juga untuk menyampaikan pesan dari Sultan Mehmed untuk membuatkan meriam raksasa. Sebagai tanda terima kasih, Urban pun akhirnya mau bertemu dengan Sultan Mehmed. Dan ia menyetujui permintaan Sultan untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Pembuatan meriam itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan pekerja yang tak sedikit, serta biaya yang sangat banyak. Namun semua itu tak menyurutkan semangat Sultan, di mana semua pasukan dan rakyat Sultan Mehmed pun siang dan malam terus bekerja tanpa lelah dan menyumbangkan semua hartanya. Pada tahun 1452, kapal dagang Genoa melintas, dan kapal itu pun langsung ditenggelamkan oleh pasukan Sultan Mehmed di Bogazkesen. Hal ini pun membuat Kaisar Genoa sangat murka dan langsung mengirim tentara bantuan ke Konstantinopel untuk melawan pasukan Sultan Mehmed yang langsung dipimpin oleh Giustiniani, pasukan bayaran yang sangat gagah perkasa. Singkat cerita, setelah persiapan yang cukup lama, kini semua perlengkapan pun sudah siap. Sultan Mehmed pun segera mengatur strategi perang, termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria. Sedangkan di pihak Konstantinopel,
mereka memasang rantai besi raksasa di bagian tembok terlemahnya, yaitu Golden Horn, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintas dan menyerang tembok lemah tersebut. Kini saatnya pasukan pun berangkat. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed menulis sepucuk surat untuk istrinya tercinta. Ia melakukan sholat serta meminta restu pada istri dan anaknya. Singkat cerita, pasukan pun berangkat. Dengan warna merah yang berkobar, pasukan gagah tersebut dipimpin langsung Sultan Mehmed yang membawa meriam raksasa Basilika. Meriam tersebut ditarik oleh beberapa ekor hewan dan juga diiringi oleh ratusan ribu prajurit. Siang dan malam mereka lalui tanpa lelah, menyusuri hutan dan padang pasir demi berjuang di jalan Allah. Sesampainya di Konstantinopel, pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed terjadi pada hari Jumat, 6 April 1453 Masehi, dengan membawa 250.000 prajurit. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed pun memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel, apakah mau menyerah atau berperang. Kaisar Konstantinopel pun dengan angkuhnya memilih untuk berperang. Setelah itu, peperangan pertama pun tidak dapat dihindarkan, di mana pada hari itu juga meriam Basilika untuk pertama kalinya digunakan dan ditembakkan. Meriam itu pun membuat sedikit celah pada tembok Konstantinopel. Namun celah tersebut akhirnya berhasil ditutup kembali oleh pasukan Konstantinopel. Setelah itu peperangan hari pertama pun selesai dan dimenangkan oleh Konstantinopel. 5 hari setelah penyerangan pertama, Sultan Mehmed pun memerintahkan kepada penggali Mustafa untuk membuat terowongan di bawah Konstantinopel. Namun hal tersebut ketahuan oleh pasukan Konstantinopel dan mereka pun meledakkan diri di dalamnya. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed kemudian memanggil Hasan dan memerintahkannya untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Akhirnya penyerangan pun terjadi. Mereka bertempur dengan sangat sangar, namun serangan ini juga berakhir dengan kegagalan dan hampir membuat Hasan tewas. Situasi semakin tak terkendali. Pada hari ke-40, 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmed. Dan hal tersebut membuat Sultan menjadi sangat frustasi dan mengurungkan diri di dalam tendanya. Melihat kondisi yang tak menguntungkan untuk pasukan Sultan Mehmed, Halil Pasha dan Ibrahim berencana untuk berkhianat, dan mereka berencana untuk kembali ke Edirne. Namun hal itu dikecam oleh Zagaros Pasha dengan mengatakan bahwa Sultan Mehmed akan memenggal kepala Halil Pasha jika dia melaksanakan niatnya tersebut. Sementara itu pasukan Sultan Mehmed juga merasa sangat frustasi dan menganggap Sultan mereka buta. Mereka telah berjuang habis-habisan dan setelah 40 hari mereka berjuang, kini tidak ada hasilnya sama sekali. Namun pada saat itu, Hasan yang mendengar ocehan mereka semua langsung datang dan marah kepada para pasukan yang berniat untuk berkhianat. Di tengah kefrustasian Sultan Mehmed, datanglah gurunya Syekh Agung Samsetin. Syekh Samsetin kemudian mengajak Sultan Mehmed untuk mengunjungi makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang terletak di dekat tembok Konstantinopel. Di sana beliau mengatakan bahwa Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam dahulu. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya, sehingga beliau juga dimakamkan di tempat tersebut. Syekh Agung kemudian berpesan kepada Sultan Mehmed agar ia dan pasukannya tidak menyerah dan terus berjuang, karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Setelah mendengar semua nasihat itu, Sultan Mehmed pun akhirnya kembali bersemangat dan beliau menemukan strategi yang sangat luar biasa untuk menyerang Konstantinopel. Singkatnya, pada malam hari Sultan Mehmed pun memerintahkan pasukannya untuk menyeret kapal melewati jalan darat ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel. Dan ternyata strategi tersebut pun berhasil. Mereka tidak ketahuan oleh Konstantinopel, sehingga ketika pagi harinya saat semua kapal telah sampai, hal itu membuat pasukan Konstantinopel sangat panik dan ketakutan. Sebelum melakukan serangan secara besar-besaran, pada malam harinya Sultan Mehmed berpidato untuk memberi semangat kepada ribuan pasukannya yang tersisa. Salah satu kata-katanya dalam pidato tersebut yaitu, kemuliaan hanya bisa dicapai dengan keyakinan.
Malam pun berlalu, kini tiba hari penentuan. Pasukan Sultan Mehmed mengawali pertempuran besar hari pertama terakhir ini dengan melakukan sholat berjamaah yang dipimpin sendiri oleh Sultan Mehmed. Setelah itu, strategi pun dimulai. Serangan dimulai dengan kepala penggali Mustafa yang berhasil meledakkan tembok Konstantinopel dengan cara meledakkan diri lewat terowongan yang mereka buat. Setelah itu dilanjutkan dengan tembakan meriam raksasa Basilika yang menghantam dan menghancurkan tembok Konstantinopel. Setelah tembok hancur, dengan sangar pasukan pun menerjang masuk dan menghajar semua pasukan Konstantinopel. Mereka bertarung seperti singa dan membuat musuh sangat kewalahan. Dalam film ini juga terjadi kisah heroik yang dilakukan oleh Hasan, yang berhasil membunuh Giustiniani, tentara elit Romawi yang membantu Konstantinopel. Di sini juga terdapat adegan heroik Hasan yang berhasil mengibarkan bendera Utsmaniyah dengan anak panah yang menancap di tubuhnya. Akhirnya Hasan pun tewas setelah mengibarkan bendera meninggalkan Era dan anaknya yang berada dalam kandungan. Dalam pertempuran ini juga dikisahkan Kaisar Konstantinopel gugur. Akhirnya sejak saat itu wilayah Konstantinopel pun resmi diambil alih kembali oleh Muslim. Sultan pun masuk ke dalam istana Konstantinopel dan memasuki gereja Hagia Sophia. Di dalam, ia pun mendapati banyak warga dan anak-anak yang sedang ketakutan. Namun dengan ketulisan hati dan kebaikan akhlaknya, sang sultan menenangkan mereka dan memberikan kebebasan beragama kepada rakyat Konstantinopel yang membuat mereka sangat senang dan merasa tenang. Lalu setelah itu, film ini pun selesai.